yang sudah doa kita ya. Angkat pujian satu-satunya yang kuat. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, aku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Satu-satunya yang kami andalkan, satu-satunya yang kami harapkan. Haleluya. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan, sumber pengharapan kami. Engkau satu-satunya. Engkau cukup bagi kami. Biarlah pengharapan kami terus ada di dalam. Sebentar kami ingin mendengarkan diskusi firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menjamah kami, Roh Kudus yang menjamah, sehingga kami diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus, kiranya Engkau ada di tengah-tengah kami. Amin. Yuk. Hari ini kita diskusi dari Mazmur 119 yuk. Mazmur 119. Ayatnya yang ke-49.
119. Ya, pasal yang ayatnya paling banyak. Ayat ke? Ayat yang 49 saja. Udah dapat ya? Yuk kita baca sama-sama yuk. Pakai terjemahan baru ya. Mazmur 119 dan 49. Ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Ya, ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu, oleh karena Engkau telah membuat aku berharap. Kira-kira menurut ini pengharapan di situasi sekarang ini gimana? Orang makin berharap atau orang makin hopeless atau bagaimana menurut ini dan itu? Situasi dengan adanya virus corona, kira-kira menurut kalian, mungkin kalian baca di medsos di mana-mana, orang makin berharap atau gimana? Sepertinya sih orang sekarang pada masa saat ini malah makin berkurang untuk berharap lagi pada Tuhan. Makin berkurang, itu pandangan pribadi ya, menurut kamu ya. Kalau itu gimana? Menurut aku juga. Nah, percakapan kalian dengan teman-teman gimana? Di WA, di mana masih ada pengharapan, masih kuat pengharapan kepada Tuhan atau mulai turun, udah mulai gimana? Lebih banyak ke berserah aja. Berserah dalam arti positif atau Berserah aja. berserah atau masa bodoh atau gimana? Ya, Bahasanya Matthew apa tuh istilahnya? Apa? Bukan masa bodoh apa dia? Biasa. Biasa bodoh. aja. Ngalir aja atau gimana? Berserah dalam arti ya bisa bagus positif ya, tapi juga ya udah mau diapain lagi gitu kan? Udah mau diapain lagi? Nah, pasrah gitu ya. pasrah atau udah nggak mau tahu juga atau gimana gitu ya. Ya, apapun lah. Nah, memang orang yang tidak ada pengharapan itu nggak kucuk-kucuk terus nggak ada berharap gitu, nggak gitu. Ada prosesnya sampai orang itu akhirnya tidak berharap gitu. Sudah masa bodoh, udah nggak mau buat apa-apa, udah nggak mau gagal, udah nggak mau lakukan apapun, udah hopeless lah gitu ya. Nah, awalnya itu dari kekhawatiran. Ya. Awalnya itu pintu depannya itu kekhawatiran. Nah, sekarang kan ini banyak orang khawatir virus corona yang sudah menelan di dunia itu udah 1,1 juta lebih ya, orang yang positif COVID-19. Ini pintunya orang yang sampai nanti dia tidak berharap, yang harus kita waspadai adalah khawatir. Ya. Dari khawatir, lalu saking khawatirnya makin banyak kita baca, makin khawatir, makin banyak kita tahu, jadi berita-berita orang meninggal dan sebagainya, makin khawatir ya. Nah itu bahaya. Kenapa? Karena kalau udah sampai ke khawatir itu dibiarin, akhirnya putus asa. Karena efeknya itu nggak cuma yang kena corona, dampaknya tuh banyak, efeknya tuh banyak gitu. Iya, orang yang nggak kena pun dia khawatir kan, ya ekonomi bisa. kan, banyak orang yang nggak ada, kehilangan pekerjaan, penghasilan. Erick Thohir kemarin kan diskusi dengan anggota DPR ya, bahwa dolar kalau bisa situasi yang sangat berat itu kalau tembus ke 20.000 dan 17.000 sekarang, dan itu kalau bukan indeks misalnya Erick Thohir bilang minus 0, sekian gitu, itu situasi yang sangat berat gitu kalau itu terjadi, sehingga Pak Jokowi Presiden juga memberikan langkah-langkah supaya tidak ke sana. Kita doain terus lah pemerintah. Tapi khawatir itu yang menjadi pintu yang harus diwaspadai awalnya. Habis dari khawatir putus asa, ya. Dan dari putus asa itu baru orang akhirnya udah nggak mau mencoba, nggak mau gagal, dalam arti kata nggak mau berharap lagi. Nah, pemazmur di sini mewakili situasi itu dengan mengingatkan Tuhan. Nah, coba lihat baca. Ya,
mengingatkan Tuhan gitu loh. Oh, Ini, Tuhan diingatkan. nah itu dia. Kamu baca deh itu, ya Mazmur 119 ayat 49 dikatakan, ingatlah firman yang kau katakan kepada hamba-Mu ini. Ini kalimat ini mengandung pengertian bahwa situasi yang krisis, situasi yang kita waspadai, yang 3 tahap tadi ya, khawatir, krisis, lalu putus asa dan sebagainya, akhirnya orang tidak berharap, itu hati-hati. Kenapa? Karena dalam proses itu kita pakai istilah dari pemazmur adalah dia mencoba ingatin Tuhan, ya kan? Misalnya Papa sama Tim ini ingatin, Tim, Papa ingatin. Berarti waktu Papa ngomong ingatin ke Timi, Papa sedang percaya penuh nggak sama kamu? Yakin penuh nggak sama kamu? Atau ada Bahwa kamu akan melakukannya? Ya kan? akan percaya. Rada-rada ada suasana nggak yakin kan? Ya nggak percaya kan? Jadi si pemazmur dari kalimatnya itu menunjukkan bahwa dia meragukan Tuhan, dan bahkan dia kalau dikatakan begini berarti si pemazmur mengatakan bahwa Tuhan udah lupa sama dia. Nah ini gawat ini. Tapi kan memang kan janji-janji Tuhan banyak, terlalu banyak. Ya. Mungkin si pemazmur ini ya mengingatkan dalam arti kan Tuhan sudah berjanji loh gitu loh, Tuhan sudah berjanji loh gitu. Jadi aku kayak mau mendeklarasikan lagi janji Tuhan itu. Iya. Apa itu mengingatkan Tuhan? Tapi suasana yang dari kitab Mazmur ini menunjukkan bahwa pemazmur merasakan bahwa Tuhan lupa sama dia. Gitu loh. Situasi yang dia alami, krisis yang dialami, seperti Tuhan melupakan dia. Iya, gitu. Jadi dia mengingatkan. Ya, Tuhan lupa sama kita. Bisa nggak Tuhan lupa sama kita? Nggak bisa. Ya, tapi ya itu situasi yang terjadi, dia mengatakan sepertinya Tuhan lupa sama dia. Kenapa sampai begitu? Karena kekhawatiran tadi. Ya itu, ya ada persoalan yang berat, ada situasi krisis, ya kekhawatiran yang dalam membuat kita merasa, misalnya ini, kok Tuhan nggak jawab doa saya sih, ya kan? Ya nggak? Terus misalnya kalian dengar kesaksian Tuhan tolong gitu. Misalnya ada orang yang di rumah sakit, dia dengar kesaksian, kok orang itu sembuh, kok aku enggak? Ya kan? Kok orang itu happy ya, secara keuangan apa semuanya, dia mau apa bisa beli dan sebagainya, tapi kok aku enggak ya? Dan akhirnya si pemazmur merasa bahwa dirinya sudah Tuhan lupa. Tapi benarkah Tuhan lupa sama kita? Kan enggak. Ya, naturnya Tuhan, sifatnya Tuhan itu enggak begitu. Kitanya yang sensi. Ya, kitanya yang sensi. Nah, hari ini kita mau gimana sih caranya pindah gitu. Dari merasa dirinya tidak berpengharapan, menganggap dirinya sudah dilupakan Tuhan, menjadi orang yang berharap kepada Tuhan. Ya toh? Gimana menurut Mungkin? Ada nggak caranya? Belum kepikiran? Ada? Dari orang yang merasa dirinya nggak berpengharapan, terus bisa akhirnya berpengharapan sama Tuhan. Ada ide? Kau Tim gimana Tim? Kau Tim? Dari orang yang Tidak berharap, berubah jadi orang yang berharapan. Ada nggak ide dari kamu? Mungkin pernah firman Tuhan ingat, atau dengar khotbah, atau dengar kesaksian orang yang jadi sebagainya, atau dari pengalaman kamu sendiri. Ada ide? Belum ya. Sebenarnya ini kan bukan masalahnya Tuhan kan, benar nggak? Tuhan nggak lupa, kitanya gitu loh. Tuhan tuh selalu setia. Tuhan tuh selalu setia, Tuhan tuh tidak pernah lupa sama kita.
Firman Tuhan bilang juga, apakah penderitaan memisahkan kasih Tuhan? Enggak. Sakit penyakit? Enggak. Kematian? Enggak. Tuhan tidak pernah lupa sama kita. Berarti problemnya adalah di kitanya. Benar nggak? Nah, problemnya di kitanya, jadi gimana caranya? Yuk kita lihat Mazmur pasal 42 ayat 5. Mazmur pasal 42 ayat 6, maaf. 42 ayat 6. Ya, 6. Itu bacanya. Mazmur 42 ayat 6. Jiwaku tertekan dalam diriku, sebab itu aku teringat kepadamu dari tanah sungai Yordan dan pegunungan Hermon. Ayat 6. Mengapa engkau tertekan? Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi selain di Mazmur 42 itu, Mazmur 119 ayat 49 juga bilang sih, oleh karena engkau telah membuat aku berharap. Jadi dia berubah ya, dari merasa dirinya dilupakan Tuhan menjadi orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi bagaimana caranya supaya dari orang yang tidak berharap berpengharapan lagi kepada orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi sekali lagi masalahnya di kita. Ya, masalahnya di kita. Karena Tuhan selalu sayang sama kita, selalu mengasihi kita, tidak pernah kasihnya lepas dari kita. Ya, itu harus di final itu di dalam pikiran. Nah, sekarang dengan kitanya nih. Nah, Mazmur 42:5 itu berkata begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Ini pemazmur lagi ngomong dengan orang lain apa dengan diri sendiri nih? Diri sendiri. Ya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah. Jadi rupanya caranya adalah kita self talk namanya. Kita bicara kepada diri sendiri. Ya. Bukan seperti pemazmur tadi. Ya. Pemazmur tadi yang mengingatkan Tuhan, tapi yang kita lakukan adalah kita bicara tentang kepada diri kita sendiri. Nah, mana lebih banyak tim? Kita bicara dengan diri sendiri atau kita bicara dengan orang lain, men? Lebih banyak bicara sama orang lain atau Sama diri dirimu sendiri? sendiri. Kamu pernah nggak ngomong sama diri sendiri? Ngomong dengan diri sendiri. Tapi lebih banyak ke orang. Orang lain. Ya benar. Tim, kita simpan dulu. Katanya lebih banyak ngomong ke orang. Faktanya apa dia lebih banyak ngomong diri sendiri dengan kita masa jarang. Tim, menurut kamu gimana sih? Lebih banyak ke diri sendiri Atau ke orang? lain. Orang sih. Hah? Orang. Orang. Nah, ini ada penelitian nih. Penelitian sudah diteliti ya, bahwa kita bicara dengan diri kita sendiri 3 kali lebih banyak daripada ngomong dengan orang. Nah, ini penelitian. Ya. Sadar itu kan. Nah, sadar kita ngobrol dengan diri sendiri kan? Rupanya sudah diteliti 3 kali lebih banyak bicara kepada diri sendiri daripada ke orang lain. Kita bicara dengan orang itu 20.000 kata sehari. Berarti kita ngomong ke diri sendiri itu berapa ribu kata? 20.000 kali 3. Namanya 60.000 kata every day dengan diri sendiri. Nah, ini sumber yang sangat baik untuk supaya firman Tuhan masuk. Jadi pemazmur sudah kasih solusi supaya kita berharap adalah membicarakan firman Tuhan kepada diri sendiri. Nah, ini yang jarang kan? Benar kan? Membicarakan kepada diri sendiri. Firman Tuhan bilang, ngapain kau tertekan jiwaku? Ya, ngapain? Tapi berharaplah kepada Tuhan. Mazmur bicara ke orang lain atau ke diri sendiri? Diri sendiri. Jadi caranya berubah dari yang tidak berpengharapan kepada berpengharapan adalah
Salah satunya hari ini yang kita diskusikan adalah kita harus lebih sering bicara kepada diri sendiri tentang kebaikan Tuhan, tentang firman Allah, tentang hal-hal yang baik buat diri sendiri. Nah, maksudnya ngomong sendiri itu bukan kayak orang gila, bukan. Bukan, dalam hati kan bisa. Ya, dalam hati. Bacain kata bisa, ngomongin ke diri sendiri. Jadi baca Alkitab itu jangan untuk orang, ke diri sendiri. Ke diri sendiri. Ya, untuk saya, untuk saya. Ya, untuk saya. Nah, ketika itu dibiasakan self-talk menggunakan 60.000 kata itu diisi dengan hal-hal yang tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, mengingatkan diri sendiri, jangan khawatir loh, jangan khawatir. COVID-19 ada, yes, jangan khawatir loh, tidak ada yang memisahkan Tuhan dari kasih kita loh, tidak ada yang memisahkan kasih Tuhan dari kita loh, no, nggak ada. Tuhan tetap sayang sama kita, ya kan? Bahkan kematian pun tidak memisahkan kasih Tuhan bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan sudah menebus hidup kita dan memberikan hidup yang kekal. Ya, nanti kita akan bicarakan mengenai hal selanjutnya. Nah, itu yang harus kita praktekkan, ya, mulai malam ini dan besok, supaya kita menjadi pribadi yang berharap kepada Tuhan. Adalah satu, kita ingatkan diri sendiri, ya, ketika mulai khawatir nih, mulai putus asa nih, ingatin segera diri sendiri. Enggak, firman Tuhan nggak ngomong gitu. Dan ingatin segera, berharap pada Tuhan, jangan khawatir, Tuhan akan menolong kita, Tuhan pasti buka jalan dan sebagainya. Bicarakan firman, Tuhan tidak pernah melupakan saya, Tuhan selalu sayang dengan saya. Terus bicarakan, menjadikan kita menjadi pribadi yang berubah, loncat, ya, jumping dari yang tidak berharap menjadi berharap. Coba deh, ya, ini komitmen kita bersama. Mulai malam ini dan sampai seterusnya, kita coba nanti, ya, kita bicara dengan diri sendiri tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan, tentang hal-hal yang positif dari diri sendiri. Setuju ya? Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan pemberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kita doa, ya, seperti doa kita bersama, beban kita supaya Tuhan lawat orang-orang yang bersentuhan langsung di garis depan, para dokter, para medis, ya, dinas kesehatan, relawan, dan pasien di rumah sakit supaya Tuhan lawat dan Roh Kudus memenuhi hidup mereka, supaya mereka disembuhkan dan mereka membagikan kesembuhan itu juga kepada orang lain. Kita berdoa. Tuhan Yesus, bersama-sama kita doa. Kami berdoa untuk orang-orang yang ada di garis depan, para dokter, para medis, dinas kesehatan, dan juga relawan dan pasien-pasien yang ada di rumah sakit. Tuhan Yesus, biarlah mereka dilawat oleh Tuhan, dilawat oleh Roh Kudus. Mereka penuh dengan Roh Kudus, mereka dijamah oleh Roh Kudus, sehingga mereka disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka bukan hanya memperoleh kesembuhan buat diri sendiri, tapi mereka juga mau mendoakan orang lain, sehingga orang lain juga disembuhkan dan dilawat oleh Tuhan.
Berkati pemerintah kami Tuhan, berkati pemerintah kami dan gugus tugas, kiranya Tuhan pakai mereka untuk menolong supaya virus COVID-19 ini tidak menyebar kemana-mana. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin.